Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan kegiatan praktik kerja mahasiswa serta menyusun laporan yang pada kesempatan ini akan saya presentasikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Asal Profesor Dr. Sparta AK MECA selaku dosen pembimbing praktik kerja mahasiswa STIE Indonesia Banking School, khususnya dosen pembimbing praktik kerja untuk mahasiswa Bank Indonesia KPW Solo yang telah dari awal ini memberikan arahan, bimbingan, terus juga serta masukan kayak selama proses penyusunan laporan, terus juga bimbingannya selalu kayak setiap saat gitu, selalu dibimbing terus dari awal di BI Solo sampai di Jakarta. Terus yang saya hormati juga Bapak Andi Wirawan Hadi Saputro selaku pembimbing lapangan sekaligus staf unit Humas Divisi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo yang telah membimbing saya dari awal masuk secara langsung sampai akhir selama pelaksanaan praktik kerja. Yang saya hormati juga pelaksanaan kegiatan Invitasi Bank Indonesia. Yang saya hormati juga pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia Solo beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan kesempatan saya pengalaman serta pembelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Serta yang saya hormati pihak STI Indonesia Banking School yang tadi sudah saya sebutkan yang telah memfasilitasi kegiatan praktik kerja ini sebagai bagian dari proses pembelajaran mahasiswa. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung, keluarga juga yang selalu mendukung saya sampai berakhirnya invitasi Bank Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Soleha dengan NIM 2023 1311017, mahasiswa STIE Indonesia Banking School, program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan
laporan praktik kerja mahasiswa yang telah saya laksanakan di kantor perwakilan Bank Indonesia Solo dalam rangka program Invitasi Bank Indonesia. Program ini merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang berbasis pengalaman atau eksperiental, bisa dibilang experiential learning. Jadi kayak di mana mahasiswa ini tidak hanya memperoleh teori di dalam kelas, tetapi juga diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung praktik kerja di instansi yang relevan dengan bidang studi. Nah, bagi saya sendiri, kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja di Bank Indonesia merupakan sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga dan membanggakan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi melalui kegiatan ini, saya tidak hanya belajar mengenal tugas dan fungsi Bank Indonesia secara formal, tetapi juga kayak belajar mengenai budaya kerja yang profesional, etika komunikasi, manajemen waktu, terus serta pentingnya tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang diberikan. Saya menyadari bahwa kegiatan praktik kerja ini bukan hanya sekedar kewajiban atau sekedar eh, kewajiban akademik yang harus diselesaikan, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan diri untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan memaparkan laporan praktik kerja berdasarkan sistematika yang telah disusun, mulai dari latar belakang pelaksanaan kerja, landasan teori, gambaran umum instansi, pelaksanaan praktik kerja, hingga kesimpulan dan saran. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalaman dan pembelajaran saya yang saya peroleh selama pelaksanaan praktik kerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Mungkin selanjutnya saya akan memulai pemaparan laporan ini. Izinkan saya untuk men-share presentasi yang sudah saya buat. Saya izin share presentasinya. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya atau presentasi laporan invitasi Bank Indonesia KPW Solo by Nikmatul Soleha yang merupakan mahasiswa STI Indonesia Banking School Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah 2023. Next. Oke, pada bab 1 pendahuluan, di sini saya jelasin dulu ada gambar. Ini gambar dari seberang seberang jalan raya kantor Bank Indonesia KPW Solo. Terus juga ini gambar yang kedua di dalam
di dalam kantornya. Jadi pada bab satu ini saya membahas latar belakang pelaksanaan praktik kerja mahasiswa. Kayak jadi mungkin di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perkembangan ekonomi dan teknologi ini udah berjalan sangat cepat. Terus juga dunia kerja ini semakin kompetitif. Terus juga pastinya menuntut menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi nggak hanya unggul secara akademik aja, tapi eh, juga punya keterampilan yang praktis, juga kemampuan adaptasi yang tinggi sih tentunya. eh di perguruan tinggi ini memiliki peran penting ya dalam menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Namun pada kenyataannya masih banyak banget kayak kesenjangan antara materi teoritis yang diperoleh di bangku sekolah, maksudnya diperoleh di bangku kuliah, terus sama praktik kerja di lapangan. Nah, sebagai mahasiswa jurusan perbankan dan ekonomi di STI Indonesia Banking School, maaf, saya mempelajari kayak berbagai teori mengenai kebijakan moneter, terus juga stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, serta peran bank sentral dalam perekonomian nasional. Namun, kayak pemahaman teoritis tersebut ini kayak perlu dilengkap, dilengkapi dengan pengalaman langsung biar agar agar saya ini bisa melihat bagaimana teori tersebut itu diterapkan dalam praktik dunia kerja. Jadi oleh karena itu program praktik kerja mahasiswa ini atau magang atau invitasi ini saya menjadi jembatan yang sangat penting, eh, menjadi jembatan yang sangat penting untuk saya. Tujuannya itu pastinya antara lain memberikan pengalaman kerja nyata, memahami secara kayak langsung tugas dan fungsi Bank Indonesia sendiri, terus juga mengamati sistem kerja di lingkungan Bank Indonesia, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, terus juga meningkatkan keterampilan administratif dan komunikasi profesional, terus juga menambah wawasan mengenai kondisi ekonomi daerah. Manfaatnya yang saya rasakan selama praktik kerja ini nggak hanya dalam aspek akademi ya, tapi juga dalam pembentukan karakter. Saya belajar kayak bahwa dunia kerja ini sangat-sangat menuntut konsistensi, ketelitian, serta sikap yang profesional yang tinggi. Jadi di dunia kerja ini saya di memas di masuk dunia kerja ini saya banyak mempelajari banyak sekali yang kayak sebuah ketelitian, terus juga sikap profesional dan kedisiplinan. Jadi itu untuk bab satu pendahuluan. Dilanjut next slide. Nah, di bab 2 ini ada landasan teori. Jadi kayak landasan teori pada bab 2 ini saya akan membahas landasan teori yang berkaitan dengan bank sentral dan kebijakan moneter. Jadi, bank sentral ini kan merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas dan mengatur kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia ini. Fungsinya itu
dijalankan sama Bank Indonesia. Nah, tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilitas kestabilan nilai rupiah. Jadi stabilitas ini memiliki dua dimensi utama yaitu stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar. Terus juga stabilitas harga ini juga berkaitan dengan tingkat inflasi tentunya. Nah, inflasi yang terlalu tinggi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat. Terus juga, kalau sedangkan inflasi yang terlalu rendah juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengendalikan inflasi ini, Bank Indonesia ini menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan. Selain itu, Bank Indonesia juga bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi, di era digital ini, sistem pembayaran berkembang sangat-sangat pesat, termasuk penggunaan kris dan transaksi non-tunai. Tugas lainnya adalah stabilitas sistem keuangan agar tidak ada terjadi krisis yang dapat mengganggu atau menyenggol perekonomian nasional. Jadi kalau misalkan di tingkat daerah sendiri, kayak misalkan di tingkat daerah KPU Solo, kantor perwakilan Bank Indonesia ini mempunyai peran dalam melakukan asesmen ekonomi daerah, mengoordinasikan tim pengendalian inflasi daerah, serta mendukung pembangunan UMKM. Jadi, menga- jadi Bank Indonesia sendiri itu secara singkatnya Bank Sentral Republik Indonesia sifatnya bersifat independen, terus juga tiga pilar utamanya ada moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem. Kalau di kebijakan ekonomi daerah itu di bagian divisi saya, Kekda, itu ada pengendalian inflasi daerah sama dukungan UMKM dan stabilitas ekonomi regional. Nah, melalui meng- 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 melalui pengalaman magang atau investasi saya ini melihat bahwa kebijakan ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan memerlukan koordinasi dari berbagai pihak. Jadi nggak cuma pihak A doang, tapi melibatkan seluruh pihak. Pihak A, pihak B, pihak C. Dan analitis data yang mendalam. Tuh. Itu untuk bab 2 untuk landasan teorinya. Lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ini, nah, di bab 3 ini ada gambaran umum instansi, yaitu sejarah singkatnya, eh sejarah singkatnya ini Bank Indonesia ini berawal dari the, dari awalnya tuh namanya dulu The Javas Bank, terus resmi menjadi Bank Indonesia itu di tahun 1953. Terus juga KPW Solo sendiri, daerah saya sendiri ini
eh, berdiri sejak era kolonial. Nah, kantor perwakilan Bank Indonesia Solo ini mempunyai peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi di wilayah Solo Raya. Struktur organisasi terdiri dari beberapa divisi, termasuk Divisi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah tempat saya ditempatkan. Terus juga saya ini di unit humas yang mempunyai fungsi atau peran penting dalam mengelola komunikasi publik. Terus juga eh, saya ini mengamati bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik itu harus yang benar-benar melalui proses verifikasi dan koordinasi terlebih dahulu. Terus juga hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik dalam lembaga negara harus dilakukan dengan sangat-sangat penuh tanggung jawab. Nah, ini tadi yang saya jelaskan struktur dan fungsi unit humas. Ada pengelolaan informasi publik, pelaksanaan program komunikasi, pengelolaan perpustakaan dan edukasi, dan koordinasi program magang. Jadi saya ditempatkan di unit humas, divisi Kekda. Eh, jadi di sini saya sangat sering membaca berita tentang ekonomi daerah Solo. Terus lanjut di bab 4. Lanjut di bab 4. Nah, ini pelaksanaan magangnya. Jadi, jadi di sini waktunya ini kemarin saya dari tanggal 5 Januari, dari tanggal 5 Januari sampai 15 Januari 2026. Pembimbingnya ini Bapak Andi, pembimbing lapangannya Bapak Andi, terus juga arahan staf di unit humas itu ada Mbak Alifa, Mbak Lutfi, Mas Reza. Nah, di sini juga ada gambar sedikit dokumentasi di tempat saya praktik kerja, ada kunjungan dari sekolah dasar ke perpustakaan Bank Indonesia Solo, yaitu namanya Perpustakaan Sakala Sastra. Terus juga di sebelahnya ini ada dokumentasi kegiatan rutin setiap Jumat, yaitu senam pagi, terus juga sarapan bersama oleh dari semua unit, dari semua divisi, satpam pun masuk, maksudnya satpam pun juga ikut, terus juga ada dari pensiunan-pensiunan BI juga ikut kegiatan mingguan ini. Nah, di foto 3 ini ada teman-teman dari universitas-universitas lain. Ada Mas, ada Mas Geren, Mas Mas Firza sama Nashila ini yang dari sama Mbak Ruth ini yang dari Universitas Negeri Surakarta, yaitu universitas yang ada di Solo. Terus juga ada Mbak Karina ini yang dari Universitas hmm, Airlangga. Terus juga
Ada dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada juga yang dari Universitas Diponegoro, terus juga ada yang dari apa Universitas saya sendiri STI Indonesia Banking School juga sama teman saya Fasya dan Fesya yang dari STI Indonesia Banking School. Nah, di dokumentasi terakhir ini saya berkegiatan-kegiatan di dapat shift di eh di mana ya di perpustakaan. Saya senang sekali mendapatkan shift di sana karena bukan hanya seru, tapi bisa banyak-banyak membaca buku. Banyak, ada satu buku favorit saya di sana, yaitu Bumi Manusia. Saya baca terus di sana, Bumi Manusia. Terus juga untuk gambaran umum kegiatannya, mungkin saya akan menjelaskan secara rinci kegiatan yang saya lakukan mulai dari proses kerja hingga refleksi pribadi mungkin ya. Terus eh di sini saya pertama pertama ini pastinya pembuatan e-clipping. Jadi pembuatan e-clipping ini kayak tugas sehari-hari gitu, maksudnya tugas harian. Kayak tugas harian yang harus bener-bener setiap hari harus dikerjain. Jadi pertama kayak dapet tugas ini kayak seru karena tugasnya ini bener-bener full ngebaca, full nganalisis, full mencari tahu kegiatan-kegiatan ekonomi atau kebijakan pemerintah di daerah Soloraya. Terus juga di sini kayak langkah, mungkin saya ngejelasin langkah kerja kayak pertama dari clipping berita ekonomi dulu ya. Hmm, Membuka berbagai sumber berita yaitu dari berbagai koran, sumber ada dari Jawa Pos, ada dari Solo Raya, ada dari eh apa ya Solo Raya, terus Jawa Pos, ada satu lagi saya lupa. Terus eh habis itu dibaca isinya, isi berita secara menyeluruh, dicari nih mana berita-berita yang cocok untuk dimasukin ke e-clipping karena kita nyarinya berita-berita yang mengenai kebijakan ekonomi daerah gitu. Terus habis itu diseleksi berita ini tuh relevan nggak sih sama apa yang kita mau. Terus juga habis itu dirangkum isi beritanya dengan bahasa yang pastinya formal. Terus juga diintisarikan. Sama aja sih kayak dirangkum, diintisarikan. Jadi sebelum diintisarikan itu difoto dulu berita, terus dimasukin ke Canva kayak clipping. Terus habis itu dirangkum, diintisarikan, dimasukin ke database spreadsheet. Terus juga eh, selalu ditulis sumbernya dari mana, tanggalnya juga harus tanggal yang terbaru gitu. Jadi menggabungkan antara eh menggabungkan dalam format yang telah ditentukan, terus juga mengecek ulang sebelum dikirim.
Jadi untuk kendala awal saya ini untuk menentuin berita kayak mana sih yang layak dimasukin, terus mana sih yang enggak. Tapi setelah diskusi dengan teman-teman satu unit, kayak jadi lebih gampang itu kerjasama, sama-sama nyari, sama-sama ngasih solusi gitu. Namun kayak setelah berdiskusi sama mereka atau sama pembimbing itu, jadi saya bisa memahami sih kriteria kayak seleksi berita tuh yang gimana. Jadi kayak dari tugas clipping berita ekonomi ini, saya belajar menganalisis ekonomi daerah dan kemampuan merangkum informasi. Nah, untuk pengarsipan dokumen, ini sebenarnya dokumen yang tidak boleh diberitahu, bisa dibilang dokumen rahasia. Jadi saya mengarsipkan dokumen itu lebih dari 500 dokumen. Banyak banget. Jadi ada part-part tertentu. Ada dokumen triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan seterusnya. Jadi biasanya setiap triwulan itu mendak ada 100 sampai 50 sampai 100 dokumen untuk di setiap triwulannya. Di sini juga saya pengarsipan dokumen ini dibantu sama teman saya itu Mas Firza dari Universitas Negeri Surakarta. Nah, langkah-langkahnya ini sebenarnya sebenarnya mudah, cuma ternyata tuh capek banget untuk ngelihat dokumen terus nge-input di laptop, ngelihat dokumen nge-input di laptop, jadi bolak-balik dan itu yang bikin capek. Tapi sebenarnya tuh gampang, cuma capek aja gitu. Jadi yang pertama untuk langkah itu mengelompokkan dokumen, terus juga mengurutkan berdasarkan tanggal, jadi setiap tanggal-tanggal itu dicatat, terus juga ngasih label ini udah satu rekapan belum gitu. Terus juga menyusun ke dalam map, terus juga menginput di daftar digital yang udah disediakan oleh Bank Indonesia. Jadi udah ada eh, apa ya namanya web web arsipan gitu dari Bank Indonesia. Jadi nanti kita lihat dari dokumen itu dan dimasukkan ke arsipan di web tersebut. Tuh. Nah, jadi ini juga nggak bisa pakai laptop sendiri, jadi harus pakai laptop dari kantornya. Itu untuk pengarsipan dokumen ya. Kegiatan ini sih sangat-sangat seru menurut saya. Cuma ya tadi capek aja. Tapi melat ini tuh sangat-sangat melatih ketelitian dan sistematis. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ini input dan pengolahan data. Jadi di sini saya nggak bisa naruh juga foto data yang kayak gimana. Cuma di sini cuma data simpel doang sih, mengidentifikasi jenis data, terus dibuat tabel sesuai kebutuhan, terus juga masukin data satu persatu, terus juga ngecek nih udah sesuai atau belum, terus udah dipindahkan ke Excel. Jadi datanya ini dikasih dalam berbentuk Word, kayak table gitu, terus harus dijadikan dalam bentuk Excel gitu. Nah, di sini juga saya belajar kayak bahwa pekerjaan pekerjaan administratif ini memerlukan ketelitian tinggi karena kesalahan kecil
dapat berdampak besar. Tuh. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, sebenarnya ini lebih membantu aja sih. Jadi yaitu cuma membantu sedikit menambahkan editing-editing kecil kayak penambahan elemen-elemen di poster poster PB. Jadi pemilihan gitu poster PB. Nambahin dokumen itu, nambahin elemen kecil, terus dimasukkan ke pasar tersebut. Habis itu, untuk yang terakhir ini ada menjaga perpustakaan. Yang tadi di awal saya bilang sangat seru menjaga perpustakaan karena saya bisa punya privilege untuk baca banyak buku di sana. Jadi eh ini tuh perpustakaan di Bank Indonesia Solo namanya hmm, Sakala Sastra. Jadi Sakala Sastra ini ada di Bank Indonesia KPW Solo. Jadi seru banget perpustakaannya itu kayak bisa apa ya? Bisa didatengin kayak untuk umum ternyata. Terus juga kemarin juga ada kedatangan dari eh, ibu wa- ibu wali kota wakil wali kota Solo Ibu Astrid itu datang ke perpustakaan BI Solo terus juga baca buku sambil treadmill ada treadmill juga jadi baca buku sambil olahraga gitu terus juga ada cemilannya juga di perpustakaan tersebut jadi di sini tugasnya ini yaitu menyambut pengunjung terus juga Hmm, membantu merapikan buku, terus membantu mahasiswa mencari referensi buku, terus juga di sini saya banyak belajar komunikasi profesional dan sikap pelayanan. Nah, mungkin kalau adaptasi dan refleksi itu dari semua ini. Pada awal masuk tuh saya kayak merasa canggung karena lingkungannya itu formal, tapi ternyata nggak terlalu formal juga, tapi formal gitu. Jadi kayak saya merasa canggung karena lingkungan tersebut. Terus tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai udah terbiasa nih lebih percaya diri. Terus juga saya menyadari kalau dunia kerja ini menuntut konsistensi, terus juga bukan hanya kemampuan akademik gitu. Terus hasil dan manfaatnya ini tadi yaitu meningkatkan kemampuan analisis berita ekonomi, melatih ketelitian dan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan Microsoft Office, Canva dan Excel juga terakhir memahami alur kerja instansi. Jadi di sini ada foto hari pertama sekali, ada saya sendiri, terus Fasya dan Fasya. Nah, di bab 5 ini kesimpulannya hmm, mungkin memberikan pengalaman kerja
cara langsung, kayak yang benar-benar nyata mengenai profesionalisme di lingkungan Bank Indonesia. Saya belajar juga kayak bahwa dunia kerja ini tuh membutuhkan konsistensi, ketelitian yang sangat penting. Komunikasinya juga harus jelas, terus juga tim juga menentukan keberhasilan, terus juga saran. Nah, untuk bab 5 kesimpulan ini, yaitu magang magang di kantor perwakilan Bank Indonesia Solo ini eh, memberikan pengalaman kerja yang nyata, terus juga menambah wawasan mengenai fungsi Bank Indonesia sama meningkatkan kompetensi teknis dan soft skill. Terus juga menjadi bekal untuk dunia kerja. Terus di kendala dan saran eh untuk mungkin kendalanya ini banyak dari jaringan internet yang kurang, terus yang kurang stabil, terus kurangnya responsivitas sebagai staff, terus tidak tersedia akses Canva Premium, terus juga jadwal batch awal bertepatan dengan hari libur. Terus untuk sarannya ini, yaitu meningkatkan komunikasi dan arahan kepada mahasiswa, terus perbaikan fasilitas pendukung, mengevaluasi pembagian jadwal antar batch, terus juga pertimbangan pertimbangan kalender hari libur nasional. Nah, eh, jadi di sini saya akan melanjutkan mungkin video, ada sedikit cuplikan video. Nah, eh, jadi awalnya ini tempat menunggu. Jadi kalau misalkan nunggu teman-teman yang lain yang pada datang, jadi pun kan cuma dapat satu akses per lantai satu. Jadi saling nunggu di pintu masuk gedung ini. Nah, ini apa namanya, jalan yang menuju ruang divisi Kekda. Nah, di sini ada video sedikit, yaitu saya mengarsipkan atau mengurutkan dokumen-dokumen.
Di sini ya saya merapikan buku-buku sesuai dengan nomornya di merapikan buku di perpustakaan sama. Nah, di sini saya merapikan buku di perpustakaan dengan teman saya yang dari UNER, yaitu Mbak Karina. Nah, di sini mengurutkan majalah-majalah yang edisinya itu masih baru atau sudah lama. Lebih tepatnya mensortir, mensortir. Nah, ini video vlog sebenarnya masih deg-degan waktu nyambut eh wali kota Solo, Mbak Karini. Nah, ini dia eh, wali kota Solo yang main, wakil wali kota Solo yang main di perpustakaan Sakala Sastra Bank Indonesia. Sambil baca buku juga beliau. Namanya Ibu Astrid. Terus juga di sini kegiatan utama tidak lain tidak bukan yaitu membaca berita, setiap hari membaca berita ekonomi yang ada di daerah Solo Raya. Ini juga tugas untuk mengurutkan dokumen. Nah, ini yang paling seru yaitu senam pagi Zumba yang dihadiri oleh
staf-staf di Bank Indonesia KPW Solo sama dihadiri oleh pensiunan-pensiunan Bank Indonesia di KPW Solo. Jadi seru banget di sini banyak dan rame. Nah, di sini sarapan. Kita sarapan bareng-bareng sama teman-teman. Jadi habis capek olahraga, capek zumba, capek senam, kita sarapan bareng. Nah, ini jadi ada kunjungan juga dari sekolah dasar, yaitu ini antara lain kayaknya kelas 5, kelas 5, kelas 4, kelas 5 yang datang ke perpustakaan Sakala Sastra. Nah, ini juga suasana di luar gedungnya. eh Kita habis makan siang bareng di luar gedung. Terus juga ada kereta lewat. Ini seru banget suasana di sana. Kayak asri banget. Nah, ini acara dopamin atau doa bersama. Karena di sini ada kayak mau ada acara IPB, yaitu pengurus IPB yang mau mengajukan sebagai calon atau wakil ketua IPB daerah KPW Solo. Nah, ini suasana dari dalam gedung, langsung jalan raya hmm, di depan gedung Bank Indonesia, Bank Indonesia Solo. Ini habis hujan, jadi suasananya benar-benar gloomy. Ya, ini video terakhir penutupan yaitu perpisahan bersama teman-teman dari Universitas Negeri Surakarta, UMY, Undip, eh, terus juga dari teman-teman STI Indonesia Banking School nih kita mau pamitan kayak video terakhir kali kita ketemu. Nah, segitu video, cuplikan video singkat, karena nggak terlalu ambil banyak banyak banget, karena juga di awal udah di briefing, kalau misalkan nggak boleh terlalu banyak ambil video di dalam kantor gitu. Mungkin saya stop share screen dulu. Nah, bentar. Jadi demikian, eh, jadi demikian
presentasi laporan praktik kerja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Pasparta, pembimbing lapangan Pak Andi, terus juga seluruh atau semua pihak yang telah mendukung program eh, investasi Bank Indonesia. Jadi, apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah pemaparan laporan praktik kerja mahasiswa yang telah saya laksanakan di kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Melalui kegiatan praktik kerja ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran yang tidak hanya memperkaya pengetahuan dan pengetahuan akademik saya, tetapi juga membentuk pola pikir serta sikap profesional profesional saya sebagai calon lulusan di bidang perbankan dan ekonomi. Saya menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian laporan ini. Jadi, oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asok Profesor Dr. Sparta AK MECA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Andi Wirawana Saputro selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, serta ilmu selama saya melaksanakan praktik kerja. Terus juga pimpinan seluruh staf kantor perwakilan Bank Indonesia Solo yang telah menerima dan membimbing saya dengan baik, serta pihak STIE Indonesia Banking School yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk mengikuti program invitasi atau praktik kerja Bank Indonesia di KPW Solo, serta pihak STIE Indonesia Banking School yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini. Saya berharap pengalaman praktik kerja ini dapat menjadi bekal berharga bagi saya dalam menghadapi dunia kerja di masa depan, serta dapat hmm, menjadi motivasi mungkin untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau dalam perkataan maupun isi presentasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian
dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.